Halo sahabat Secan, saya Tony. Nama lengkap saya Antoni Adam Caya sebagai Head Coach dan Owner dari Green Skate Lesson. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari olahraga skateboard untuk kesehatan. Stay tune terus. Ya, skateboarding itu adalah olahraga memakai papan, tapi dalam arti dari bahasa Indonesia adalah papan luncur, di mana para skater memainkan papan dengan beroda. Jadi untuk olahraga skateboard sudah bisa dimulai dari umur 3 tahun sampai dewasa. Jadi tidak ada kata ada terlambat ataupun terlalu tua atau terlalu muda. Tapi yang di sini para pemula yang ingin main skateboard itu bisa bermain kapanpun dan dimanapun. Ya, di Green Skate Lesson memang kita ada 4 tahapan dalam pelatihan di sini, yaitu 1 itu dengan pemanasan, kedua penguatan otot disebutnya exercise, dan habis itu praktek. Nah, di situ kurang lebih 2 jam kita mengadakan pendinginan, ya, maksudnya merelaksasi otot-otot lagi, terus pengaturan napas supaya setelah bermain skateboard itu ada efek yang positif yang skater yang bisa dicapai. Oke. Manfaat buat tubuh, 1, skateboard itu perlu kestabilan, keseimbangan, power, speed. Jadi speed, power, stabil itu kita harus punya dalam permainan skateboard. Kalau salah satu tidak ada, itu kita bisa fail, gagal. Jadi di sini para skater itu berlatih, 1, berlatih fokus, kedua, berlatih mental bahwa bermain skateboard itu ada tingkat cedera. Jadi kalau bagaimana caranya mental rasa takut itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan menjadi fun. Dan ketiga adalah memperkuat otot dari kaki, dari ujung kaki hingga kepala. Ya, kalau perlunya berapa lama, ya itu tergantung dari skaternya gitu loh. Jadi di sini kita ada dua ranah prestasi sama hobi. Kalau hobi itu minimal sehari sekali aja udah cukup. Tapi kalau untuk di ranah prestasi itu minimal sehari itu bisa 4 jam sampai 6 jam berlatih skateboard. Jadi semakin jam terbangnya semakin tinggi, skill yang dicapai akan lebih cepat dan akan lebih bisa menguasainya lebih banyak skill. Oke, untuk manfaat olahraga skateboard di tubuh, 1, selama kita berlatih skateboard, badan itu selalu bergerak, kaki selalu bergerak, tangan bergerak, dan mata hingga otak pun harus fokus. Jadi di sini semua bergerak dan pergerakan itu disesuaikan dengan kemampuan skater itu sendiri.
Jadi kalau misalnya dia baru belajar skateboardnya, berarti dia bermain di alat yang biasa. Nah, di sini adalah skateboard itu satu, memperkuat otot kaki, ya. Kedua, memperkuat otot perut hingga ke bagian pernapasan. Jadi semakin tinggi skillnya orang, pernapasannya semakin teratur. Karena dalam pengambilan keputusan untuk melakukan trik itu perlu fokus, perlu badan yang rileks dan tenang. Karena kalau tingkat skillnya udah tinggi, itu dia perlu fokus banget, karena kalau salah sedikit dia fatal, akibatnya jatuh. Ya, kalau durasi untuk bermain skateboard itu untuk para pemula ya, khususnya itu kurang lebih 2 jam sudah cukup sih. Tapi nanti kalau merasa sanggup ya lebih boleh dilebihkan gitu. Tapi intinya adalah bermain skateboard itu disesuaikan dengan kemampuan tubuhnya masing-masing. Jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan tubuh, karena itu sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun dari orang lain. Ya, olahraga yang dianjurkan untuk bermain skateboard ada 2. Satu di skatepark, kedua di area masing-masing, tapi tempat itu pun harus sangat jauh dari keramaian maupun kendaraan umum dan tidak mengganggu orang lain. Tapi yang saya anjurkan adalah kalian bermain di skatepark, karena di situ di skatepark itu punya fasilitas yang menurut kita itu bagus untuk belajar di sana gitu. Ada beberapa obstacle yang dari hal yang mudah sampai yang sulit itu bisa ditemuin di area skatepark, dan bersosialisasi hingga bertanya sama orang yang sudah ahli di area skatepark itu bisa mempercepat para skater pemula itu untuk belajar menguasai trik-trik skateboard. Kalau untuk yang di jalanan ataupun di rumah, nah itu paling sifatnya terbatas. Kalau misalnya tidak ada orang, ada yang tidak nganter ataupun tidak ada waktu, ya alat-alat yang diadakan adalah hanya papan skateboard, kayak belajar melompat, belajar ke kiri, ke kanan. Itu fine-fine aja buat para pemula, tapi yang pasti usahakan tempat itu adalah jauh dari permainan orang dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Ya, pendamping, ya benar. Dalam bermain atau berlatih skateboard harus didampingi sama yang sudah ahli ataupun teman yang sudah ahli dalam bermain skateboard. Karena kalau tidak didampingi sama orang yang lebih ahli, itu bakal cedera. Tingkat cedera, kecelakaan itu bakal lebih tinggi daripada tanpa bimbingan. Makanya kenapa ini disebut olahraga ekstrim? Kalau dilakukan dengan tanpa perhitungan yang tepat, ini bakal bisa menyalahkan diri. Jadi usahakan kalau mau belajar itu didampingi sama yang sudah ahli. Untuk bermain skateboard tidak ada batasan ya, mau pagi mau siang, tapi disesuaikan aja. Secara umum bahwa bermain pagi itu lebih sehat, lebih bagus, karena di situ saatnya kita benar-benar merasa fit. Tapi kalau waktunya kurang ataupun baru bisanya malam segala macam, kayaknya sampai sekarang ini belum ada masalah yang signifikan mulainya. Yang pasti kapan mulainya adalah pertama cuaca itu harus dilihat, karena main dalam keadaan cuaca dalam keadaan hujan itu sangat berbahaya. Kedua, penerangan itu pun juga harus benar-benar
bisa melihat secara luas dan bisa melihat obstacle yang ada. Jadi jangan sampai main terlalu buram, penerangannya kurang segala macam. Nah itu sangat bahaya bagi skater maupun teman-teman yang ada di sekitarnya. Peralatan equipment safety gears untuk skateboard ya. Untuk para pemula kita diwajibkan untuk berlatih memakai safety gears sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau sudah merasa bagus itu resiko ditanggung sendiri. Tapi yang pasti kita wajibkan di sini adalah yang baru-baru mau belajar skateboard diwajibkan untuk memakai safety gears yang proper. Satu adalah helm, dia untuk melindungi pala dari benturan. Kedua ada pelindung sikut, dia melindungi sikut kita dari bila ada jatuh yang tidak bisa kita elakkan. Kedua pelindung tangan, handguard. Kalau di sini sebutnya elbow, handguard, pelindung tangan. Ketiga adalah knee pad. Nah, di situ yang perlu diketahui bahwa semua sudut-sudut yang ada di tubuh itu harus dilindungi. Jadi itu memperkecil risiko cedera buat teman-teman yang baru belajar. Untuk sepatu pun juga sama, jangan berpakai yang berhak atau sepatu lari. Pakailah sepatu yang benar-benar direkomendasikan untuk bermain skateboard, yang flat shoes, terus kalau bisa berbahan dari kulit asli. Oke, itu adalah penjelasan singkat mengenai manfaat olahraga skateboarding untuk kesehatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Sekan Indonesia. Untuk mendapatkan info terbaru dan menarik mengenai kesehatan dan kecantikan, saya Tony sebagai head coach dan owner dari Green Skate Association. Sampai jumpa.